Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Selasa 20 September tahun 2022 bersama saya Pendeta Rimelia Sumual STH dari Gedung Gereja Jemaat Gemim Sion Madidir Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita menyanyi bersama klik nomor 93, Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena merasalah kami akan setiap berkat cinta kasih sayang Tuhan yang terus diberlakukan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang Tuhan tempatkan untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur ketika di malam hari yang telah kami lewati, ketika kami beristirahat, kami sudah boleh dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan di pagi yang indah ini, kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca, merenungkan berita firman. Roh Kudus-Mu kiranya yang akan memampukan kami untuk dapat memahami, mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini yang akan terus menjadi pegangan bagi kami semua di dalam menapaki kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-5. Sekali lagi 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5, bunyinya sebagai berikut. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebelum kita akan merenungkan berita firman Tuhan, marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menapaki kehidupan ini sebagai orang percaya kita dituntut agar dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, selain kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, kita pun diajak untuk turut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Ya, walaupun dalam realita kehidupan yang terjadi ada begitu banyak orang percaya yang sulit untuk melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, oleh karena itu kita yang masih dianugerahkan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, kita pun terpanggil untuk mau mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Nah, Kristus telah memberikan teladan bagi kita sebagai orang percaya bagaimana kita mau melayani. Nah, oleh karena itu teruslah meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan agar pun kita mampu untuk memanfaatkan setiap talenta yang ada di dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Nah, mari kita perhatikan dalam pembacaan firman Tuhan, khususnya dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana komitmen jemaat-jemaat di Makedonia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, yakni jemaat Kristen di Yerusalem. Dilakukan mereka dengan penuh kesungguhan dan tidak setengah-setengah. Nah, dalam menjadikan mereka sebagai contoh bagi jemaat yang berada di Korintus, Paulus memberikan kesaksian tentang kesungguhan jemaat-jemaat di Makedonia dalam memberi, terlepas dari keadaan mereka yang pada waktu itu sedang menderita dan dalam kemiskinan. Nah, keadaan mereka yang sangat miskin jelas akan membuat Paulus tidak mendesak mereka untuk memberi. Namun jemaat-jemaat di Makedonia sendirilah yang mendesak Paulus agar mereka dapat turut mengambil bagian dalam pelayanan kepada jemaat yang berada di Yerusalem. Nah, Paulus menyebut bahwa mereka telah memberi, bahkan melampaui kemampuan mereka. Paulus dengan jujur mengungkapkan bahwa pemberian mereka bahkan lebih dari yang Paulus harapkan. Jumlah pemberian mereka yang sangat banyak membawa Paulus pada kesimpulan bahwa pemberian tersebut berakar pada komitmen jemaat yang bersungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah. Paulus menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia telah memberi diri mereka kepada Allah. Karena komitmen tersebut mereka memberikan diri mereka kepada Paulus dan menopang idenya untuk mengumpulkan bantuan kepada jemaat yang berada di Yerusalem. Dari mereka, jemaat di Korintus diingatkan bahwa komitmen seseorang untuk memberi hidupnya bagi Allah mendorong seseorang juga untuk memberi hidupnya bagi orang lain. Dari komitmen inilah jemaat-jemaat di Makedonia telah memberi secara berlimpah, bahkan ketika mereka sedang menderita dan dalam keadaan ekonomi yang sangat terpuruk sekalipun. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini, kita pun dipanggil untuk mampu mempersembahkan hidup kita sepenuhnya di hadapan Allah dan dipanggil
untuk memberikan hidup kita bagi pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah, belajar dari jemaat yang berada di Makedonia. Mereka memberi tidak dalam kelimpahan, tetapi sekalipun mereka berada di dalam keadaan yang sulit dan menderita, tetapi mereka mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan juga mereka mampu untuk turut ambil bagian dalam pelayanan kasih. Nah, ini juga yang mau disampaikan bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di masa kini. Biarlah kita juga mau turut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, mau menjadi berkat bagi sesama yang berada di sekitar kita, mau menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lewat bagian firman Tuhan di saat ini, jelas sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, ya ketika orang mau melayani, ya orang harus bersungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ya walaupun kita juga diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan dan tantangan kehidupan, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia selalu menganugerahkan berkat, bahkan juga menganugerahkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ketika kita diberkati, berarti kita juga harus mampu menjadi berkat, tidak hanya di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Karena itu, teruslah meminta tuntunan Roh Kudus agar supaya kita dapat bijaksana di dalam menapaki kehidupan ini, memaknai setiap kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih dianugerahkan nafas kehidupan secara cuma-cuma, dianugerahkan kesehatan, dianugerahkan kekuatan. Karena itu janganlah menyia-nyiakan waktu hidup yang diberikan oleh Tuhan. Karena yang paling terpenting dalam kehidupan ini bukan berapa lamanya kita hidup dan berkarya, tetapi selama hidup apa yang telah kita lakukan. Apakah kehidupan kita telah menjadi berkat bagi sesama atau sebaliknya hanya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan sudah lebih dulu melayani saya dan saudara. Karena itu mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing dan mari kita pertanyakan, sudahkah yang terbaik kuberikan? Amin.